Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Lesmana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu proyeknya suatu bangunan hotel. Selanjutnya langsung saya jelaskan tentang apa itu hotel. Hotel adalah bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap bagi para tamu dalam jangka pendek dengan imbalan uang. Fitur dan layanan yang disediakan untuk para tamu biasanya bervariasi antara satu hotel dengan hotel yang lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan deskripsi proyek. Lokasi proyek ini yaitu berada di Jalan Gatot Subroto, Sesi Kambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi lahan ini yaitu sedikit rata atau bergelombang. Luas lahannya yaitu 37 meter persegi, KDB-nya itu 37,260 kali 60%, yaitu hasilnya 22,356 meter persegi. KLB-nya itu sendiri yaitu 10 maksimal perda, KDH-nya itu 20%, lebar jalannya 18 meter, yaitu 2 jalur, lebar paritnya itu 1 meter, GSB-nya pada bagian utara setengah rumija tambah 1 setengah 18 tambah 1 sama dengan 10 meter. Untuk bagian selatannya itu 3 meter, untuk bagian timur 1/2 rumija tambah 1 1/2 9,4 tambah 1 sama dengan 5,7 meter. Untuk bagian baratnya 3 meter. Untuk aksesibilitasnya itu sendiri yaitu Pasar Sesi Kambing lebih kurang 0,7 km, SPBU lebih kurang 0,75 km, Manhattan lebih kurang 1,4 km, Polbus dan Loket Simpati Star lebih kurang 1,5 km, dan terakhirnya Millennium 1,5 km. Selanjutnya deskripsi proyek. Ini untuk data existingnya bisa dilihat. Untuk bagian barat ini terdapat tanah kosong. Untuk pada bagian selatan komplek Tomangelok. Untuk bagian utara Jalan Gatsu. Untuk bagian timur komplek Tomangelok. Di sini untuk bisa dilihat dari gambarnya untuk bentuk setnya atau gambar setnya. Di sini gambar tata guna lahan menurut tata ruang Kota Medan. Jadi di sini ada gambar tata guna tata ruang Kota Medan. Jadi lokasinya itu seperti berada di Jalan Gatot Subroto, Sesi Kambing, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi di sini gambar yang warna hijau ini yaitu lokasi setnya. Untuk peraturan daerah Kota Medannya juga bisa dilihat menurut peraturan daerah Kota Medan. Langsung saja ke deskripsi proyeknya, yaitu yang pertama GSB. Jadi seperti yang saya jelaskan di atas tadi, untuk bagian utaranya dan bagian timur, bagian selatan, dan bagian barat. Deskripsi proyek matahari. Di sini pergerakan matahari dari timur ke barat, sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena di sekitaran kurang adanya vegetasi. Deskripsi proyek kebisingan. Tingkat kebisingan yang tinggi terdapat pada area jalan karena adanya sirkulasi kendaraan yang cukup padat, dan sisi lainnya kebisingan tergolong rendah. Bisa dilihat dengan gambar sketsanya. Jadi untuk warna merah itu tingkat kebisingan yang paling tinggi karena berdekatan dengan jalan, dan untuk bagian yang berwarna biru ini tergolong kebisingannya rendah. Deskripsi proyek arah angin. Jadi di sini ada gambarnya, yaitu arah angin lebih dominan ke arah barat menuju arah timur, sedangkan sisi lainnya cenderung rendah. Deskripsi proyek jalan kaki. Trotoar berwarna ungu. Jadi di sini ada garis yang berwarna ungu. Di sini ada trotoar jalan kaki yang difungsikan untuk jalan kaki bagi warga setempat. Deskripsi proyek vegetasi. Yang vegetasi pada tampak dikatakan minim, sehingga perlu adanya penambahan vegetasi pada set. Jadi di sini bisa dilihat untuk data existingnya. Jadi untuk pepohonan cuma ada di depan, dan selainnya itu tanaman kosong atau tanah kosong. Analisa kawasan seperti sama yang di atas tadi. Untuk aksesibilitasnya yaitu Pasar Sesi Kambing, SPBU, Manhattan, Polbus, Millennium. Di sini ada alternatifnya, yaitu yang pertama untuk users mencapai ke hotel yaitu menaiki transportasi bidang.
Yang kedua alternatifnya yaitu untuk user dari luar kota bisa menggunakan transportasi bus Interstar yang terminal busnya berdekatan dengan hotel. Pencapaiannya itu untuk users mencapai ke hotel dapat menggunakan rute kambing atau ring road. Target konsumennya itu pekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal. Yang kedua pendatang dari luar kota atau turis yang liburan ke Medan. Analisa sirkulasi angin. Musim hujan berawal dari September Maret dengan rata-rata 35 derajat Celcius. Tertingginya yaitu dan 25 derajat Celcius terendah karena sekeliling masih merupakan lahan kosong. Mata angin berembus kencang ke arah tanah akan terendam banjir karena lahan bergelombang. Di sini bisa lihat sketsanya. Alternatifnya itu diberi pepohonan agar supaya memperdalam masuknya arah angin ke dalam lahan tersebut. Analisa matahari yang ini yaitu sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena di sekitar set kurang ada akan vegetasi. Ini di sini bisa dilihat untuk sketsanya. Alternatifnya yaitu yang pertama akan diberi vegetasi pada bagian sisi depan bangunan. Jadi nanti untuk vegetasi pertambahannya itu berada di depan, samping, dan bagian belakang. Alternatif duanya yaitu akan diberi kronopi pada tampak depan bangunan atau tampak belakangnya nanti. Di sini bisa dilihat potongannya, masa bangunannya. Alternatifnya itu keluaran hasil analisa matahari. Jadi untuk ini manfaatnya pohon dan kanopi agar memperdalam sangatnya sinar matahari yang memantul ke bangunan tersebut. Selanjutnya analisa sirkulasi kendaraan. Di sini ada pintu masuk dan pintu keluar pada bagian kiri. Untuk mencapai set yaitu menggunakan akses jalan Gatot Subroto Medan. Alternatifnya itu disediakan 2 gerbang yaitu pintu masuk dan bagian sebelah kiri dan pintu keluar sebelah kanan agar tidak terjadinya kemacetan di titik dalam set bangunan. Di sini bisa dilihat untuk tampak bangunannya. Di sini terlihat juga bagian mobil, pohon, dan ini sedikit sketsa orang dan untuk konturnya. Analisa sirkulasi pejalan kaki. Jadi di sini ada sirkulasi pejalan kaki, yaitu alternatifnya untuk mencapai set disediakan area pejalan kaki yaitu di area depan atau di sebelah jalan besar Gatot Subroto. Alternatifnya yang kedua yaitu diberi jembatan penyeberangan di area depan jalan supaya agar mempermudah sirkulasi pejalan kaki untuk mengakses hotel tersebut. Jadi di kondisi existingnya ini di area pejalan kaki, rusaknya area sirkulasi pejalan kaki di area lahan yang menyebabkan mempersulit users ketika menuju hotel. Bisa dilihat untuk gambaran potongannya. Jadi di sini ada vegetasi dan beberapa orang untuk memperlihatkan data existingnya. Kesimpulannya yaitu pada beberapa alternatif analisis sirkulasi pejalan kaki yaitu mengambil poin 1, yaitu pada area pejalan kaki diperbaiki agar pejalan kaki merasa nyaman. Analisa lingkungan. Pada lingkungan di lahan ini sangat baik untuk dijadikan hotel karena yang bertepatan dengan jalan besar dan area sekitar lingkungan. Terdapat bangunan-bangunan besar yang mendukung untuk dibangun. Penggunanya yaitu untuk hotel ini yaitu berupa lansia, suami atau istri, wanita dewasa, pria dewasa, anak-anak, dan lain-lain. Sosial budaya masyarakatnya di sini yaitu masyarakat setempat lebih banyak membuka usaha warung kopi atau kafe dan masyarakat setempat sangat kurang berbaur dengan orang-orang yang ada di situ. Alternatif yang pertama yaitu hotel didesain dengan adanya kafe agar masyarakat yang buka warung kopi atau pedagang kaki lima yang berbuka dengan sembarangan tempat agar dapat menarik supaya untuk lingkungannya tertata dengan baik. Potensi lahannya yaitu potensi kekuatan atau kelebihan lahannya itu yang pertama lahan berada pada area padat kota sehingga memudahkan akses lokasi. Yang kedua itu lahan berdekatan dengan bangunan-bangunan bersejarah atau besar sehingga meningkatkan atau mendukung bangunan hotel tersebut. Yang ketiga akses ke lokasi untuk segala kendaraan sangat mudah. Selanjutnya analisa
lokasi tapak dan kontur. Di sini ada kontur tanah, di sini ada sketsanya. Pada kondisi lahan itu kontur tanah bergelombang dan kondisi tanah sedikit becek. Alternatifnya itu akan dilakukan cut and fill pada kontur yang bergelombang agar kondisi kontur rata, agar layak dibangun. Di sini lihat potongan konturnya, jadi nanti yang di bagian timbul atau tinggi ini akan di-cut dan bagian rendah akan di-fill. Jadi nanti untuk bagian yang cut ini, untuk sisa penimbulannya akan dituangkan ke bagian yang rendah. Analisa kebisingan. Di sini ada tingkat kebisingan terdapat pada 4 sisi lahan dan kebisingan tertinggi pada area jalan karena sirkulasi kendaraan besar banyak yang lewat di jalan itu. Jadi untuk lahan kebisingannya itu berada di bagian depan sini. Alternatif yang pertama diberi vegetasi pada 4 sisi lahan agar memperedam sirkulasi kendaraan. Alternatif yang kedua yaitu pada tempat bangunan tidak terlalu banyak bukaan agar supaya kebisingan tidak masuk ke dalam hotel. Jadi nantinya itu akan diberi tidak banyak bukaan jendela pada bagian depan, hanya sekedar jendela kaca mati. Di sini ada sketsa potongannya. Jadi sini bukan jendela, vegetasi. Jadi kesimpulannya itu pada beberapa alternatif analisa kebisingan itu mengambil poin 1 dan juga poin 2 yaitu vegetasi atau pepohonan pada 4 sisi agar suara kendaraan yang berada di depan bangunan bisa meminimalisir suara kebisingan. Analisa vegetasi. Di sini ada bisa dilihat untuk analisa vegetasinya. Pada kondisi lahan kurangnya vegetasi, jika tidak diperbanyak vegetasi dapat menyebabkan lahan yang gersang dan tidak berwarna. Selain itu vegetasi juga berpengaruh kepada desain hotelnya nantinya karena vegetasi juga dapat menarik dari keindahan vegetasi tersebut. Alternatifnya itu pada arah tanda panah ini bisa dilihat untuk area panah ini akan direncanakan vegetasi. Di alternatif keduanya itu untuk pada bagian yang kecil-kecil ini akan diberi bunga brokoli hijau, brokoli kuning, piana, dan tanaman bonsai dan lain-lain. Di sini bisa dilihat untuk perspektif vegetasi di area parkir. Di sini untuk potongan vegetasi di area depan bangunan. Di sini bisa dibaca juga kesimpulannya pada beberapa analisa vegetasi yaitu mengambil poin 1. Jadi yang alternatif 1 ini. Selanjutnya analisa view dalam dan luar. Di sini bisa dilihat view luar ke dalam melihatkan tampak depan bangunan hotel dan pepohonan palem di depan bangunan. Yang kedua itu view dalam keluar melihatkan bangunan, jalan yang dipenuhi dengan transportasi umum, contohnya dengan mobil besar dan pepohonan yang ada di sekitar pinggiran atau tengah jalan. Di sini bisa dilihat untuk potongannya. Jadi ini seperti saya jelaskan tadi untuk perlihatkan mobil seperti mobil besar dan pepohonan yang berada di tengah. Di sini ada analisa utilitas. Di sini pada hotel ini utilitas hotelnya itu lampu taman, lampu jalan, ramp, lift, tangga, koridor, kamar mandi, CCTV dan lain-lain. Untuk zoningnya langsung saja kesimpulannya pada zona publik akan didesain ruangan yang luas dan interior yang modern agar pengunjung masuk meyakini bahwa hotel tersebut nyaman dan baik. Selain itu untuk desain kamar hotel dibuat tipikal. Selanjutnya analisa kebutuhan ruangnya yaitu singkat saja. Berdasarkan analisa pengguna, adapun pengguna yang direncanakan pada hotel bagi menjadi ada privat, semi publik dan publik. Di sini untuk kebutuhan ruang hotelnya yaitu yang pertama ada ruangan lobby, resepsionis, kamar tidur hotel, ruang pemasaran, kafe, dapur, ruang genset, gudang, meeting room, musola, tempat wudhu wanita, tempat wudhu pria dan ruang kesehatan. Selanjutnya ada kolam berenang, ruang manajer, ruang wakil manajer, ruang staf, ruang OBNCS, laundry, ruang makan, dan toilet kamar hotel, toilet wanita, toilet pria, lift, dan pos pengaman. Untuk area outdoornya itu ada parkir mobil, parkir sepeda motor, dan parkir bus. Nanti skema organisasi ruangnya itu bisa dipahami pos satpam,
langsung masuk ke parkiran. Jadi dari parkiran ini langsung masuk, berjumpa dengan resepsionis. Nanti dari resepsionis diarahkan ke ruang pemasaran atau ke ruang tunggu. Jadi di ruang tunggu ini bisa langsung ke toilet umum. Jadi yang warna merah ini ruangan yang akan ditempatin, yaitu kamar hotelnya yang berada di tengah tipikal. Analisa sirkulasi pengunjung seperti yang di atas. Pengunjung yaitu datang, parkir, selanjutnya masuk atau keluar, selanjutnya ke resepsionis, lalu diarahkan ke ruang pemesanan atau kafe. Jadi kalau sudah langsung ke ruang pemesanan langsung ke hotel atau kamar hotel. Di sini ada hubungan ruangnya yaitu privat. Jadi yang berwarna hitam ini pola berhubungan langsung, dan untuk bulatan yang tidak diwarnai pola berhubungan ruang tidak langsung. Di sini ada ruang area semi privat, bisa dipahami. Hubungan ruang yaitu ada publik, yaitu parkir, musola, kafe, kolam renang, pos satpam, dan taman. Di sini tema bangunan hotel saya yaitu dibangun hotel ini mengambil sebuah tema arsitektur modern dan dikombinasikan dengan arsitektur tradisional rumah adat Toba. Arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Ciri-ciri arsitektur modernnya yaitu sebagai berikut. Di sini penerapan konsep pada bangunan. Langsung saja ke masa selubung bangunan. Jadi sketsa masa selubung bangunan beserta jumlah lantai bangunan hotel. Jadi di sini ada sketsa selubung bangunannya, yaitu di sini menggunakan 10 lantai. Selanjutnya gubar masa pada bangunan. Jadi di bangunan hotel ini saya menggunakan bentukan awal yaitu masa bangunan, yaitu bentuk lingkaran dan segi 4. Setelah itu dari kedua bentuk tersebut dikombinasikan menjadi suatu bentuk bangunan. Selanjutnya ketiga bentuk atap mengambil atap rumah adat Batak Toba agar terlihat bangunan arsitektur vernakular. Selanjutnya masa bangunan digabungkan dengan atap Toba yang diterapkan di bagian entrance yaitu atau teras depan hotel agar view dari depan terlihat arsitektur vernakular. Jadi di sini bisa terlihat tampak depannya, yaitu di sini bagian entrance-nya. Jadi di kamar hotel ini menyediakan kamar hotel yang terdiri dari jenis kamar yaitu standard room, deluxe room, yang ketiga suite room. Jadi di sini yang pertama jenis standard room yaitu pada aktivitasnya istirahat, tidur, bersantai, belajar. Untuk standar ruangnya yaitu dimensi ruangnya 5x5 dan luasnya 25 meter persegi. Untuk yang kedua jenis deluxe room, aktivitasnya istirahat, tidur, bersantai. Untuk dimensi ruangnya 5x6 dan luasnya 30 meter persegi. Yang ketiga jenis kamar suite room yang aktivitasnya istirahat, tidur, bersantai, bermain, belajar, dan memasak. Untuk dimensi ruangnya 7x7 dan untuk luasnya 49 meter persegi. Jadi di hotel ini menggunakan sarana pendukung. Beberapa sarana pendukung pada hotel yang saya desain yaitu yang pertama kolam renang, ruang serbaguna, ruang meeting, laundry, kafe, taman, dan musola, dan lain-lain. RAB hotel atau rencana anggaran biaya hotel. Luas lantai yaitu 1480,500 meter persegi, yaitu dikali 10 luas lantai, yaitu hasilnya 14 meter, 805 meter persegi. Luas lantai keseluruhan yaitu 14,805 meter persegi dikali 10 juta, yaitu hasilnya 148,050 miliar rupiah. Total anggaran biayanya hotel sekitar 148,50 miliar rupiah. Di sini ada beberapa bentuk 3D yaitu fasad bangunan hotel atau penerapan sektor Nusantara pada bangunan dalam 3D. Di sini yang pertama ada gambar perspektif pada bangunan hotel. Untuk perspektif pada bangunan hotel ini memperlihatkan semua sisi bangunan, yaitu yang pertama ada taman, ada pancuran air, parkir, dan taman belakang dan vegetasi lainnya.
Di sini untuk perspektif sisi belakang bangunan hotel, bisa dilihat untuk gambarnya, yaitu memperlihatkan parkir, taman pada bagian belakang, parkir belakang yaitu bus dan pintu masuknya, dan untuk bagian pintu keluarnya. Selanjutnya gambar yang memperlihatkan bentuk atap, batu toba, dan bentuk depan bangunan. Jadi di sini untuk penerapan arsitektur vernakularnya yaitu berada di bagian entrance yang seperti saya jelaskan di bagian konsep awal tadi. Jadi di sini bagian entrance-nya yaitu bertujuan untuk memperlihatkan view keluar ke dalam. Bisa dilihat tentunya. Di sini ada gambar yang memperlihatkan bagian belakang bangunan. Jadi di sini ada yang memperlihatkannya yaitu ada parkir bus dan kendaraan mobil yang sedang masuk ke pada bagian parkir hotel. Di sini selanjutnya ada gambar perspektif yang memperlihatkan bagian samping bangunan. Di sini yaitu untuk jalur yang sebelah sini yaitu digunakan bagi kendaraan yang langsung pulang, contohnya seperti users yang menaiki Gojek, yaitu langsung saja menggunakan jalur yang sebelah sini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari konsep ini atau deskripsi proyek saya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang animasi atau video 3 dimensi saya. Di sini animasi saya. Di sini untuk parkiran hotel, dilihat videonya. Ini ada vernakularnya masuk pada bagian taman. Ini untuk pintu masuk pada bagian belakang. Tampak samping kanan pada bagian hotelnya untuk memperlihatkan parkiran. Untuk tampak bagian kirinya, untuk pintu keluarnya bisa dilihat yaitu pada bagian mobil, taman atau lampu jalan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi atau paparan saya dari ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.